Kasus kedua, coachingnya Kuncinya saya, budinya. bukan Pak Afif. Kuncinya Pak Afif. Coachnya itu Pak Afif, kuncinya saya. Pengamatnya diberikan ke Busi ya. Busi. Iya. Ya. Sudah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak. Boleh saya minta waktunya sebentar? Siang Bu, siang Mbak Dina. Iya, enggak apa-apa. Bapak lagi kosong kok jamnya sekarang. Terima kasih Bapak Afif sudah menerima saya. Gini Bapak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman karena saya merasa diperlakukan tidak adil di salah satu mata pelajaran. Iya. Terus saya harus bagaimana ya Pak? Oh, jadi masalahnya Mbak Dina ini ada ketidaknyamanan di kelas begitu ya? Iya. Kira-kira apa ya yang mungkin bisa Bapak bantu dari diskusi ini supaya bisa membantu Mbak Dina? Saya ingin mendapatkan solusi Bapak dari masalah saya rasa tidak nyaman saya yang tidak diberikan adil oleh salah satu guru mata pelajaran saya. Kira-kira bagaimana ya Bapak ya? Iya, gini, baik. Masih ada lagi Mbak Dina yang ingin didapatkan dari diskusi ini? Selain itu sebenarnya saya juga ingin Pak, ingin diperlakukan dengan adil seperti teman-teman saya yang lainnya. Karena saya merasakan nilai yang saya dapat itu sepertinya tidak adil. Bagaimana ya Bapak ya? Iya, coba satu-satu ya Mbak Dina ya. Ayo, coba ceritakan apa sih yang pertama tadi yang membuat Mbak Dina tidak nyaman tadi. Begini Bapak, akhir ini ya pada mata pelajaran itu gurunya itu membuka les privat dan semua teman-teman saya mengikuti les kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman Bapak pada guru tersebut karena setiap kali pada jam mata pelajarannya guru tersebut terus menyindir saya. Jadi saya merasa risih Bapak. Walah, begitu ya. Terus selain itu yang dirasakan Mbak Dina apa lagi? Itu lagi Bapak, saya tidak nyaman karena guru tersebut terus menyindir. Kemudian saya merasa nilai yang diberikan itu tidak adil kepada saya. Sedangkan teman-teman saya yang mengikuti les privat tersebut mendapatkan nilai yang lebih bagus dibandingkan saya. Oke. Jadi kalau Pak Alfred mendengar ceritanya Mbak Dina tadi, berarti Mbak Dina punya dua masalah hari ini ya. Nah, yang pertama merasa tidak nyaman, kemudian yang kedua merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil sama Pak Guru di kelas. Coba mari kita kaji satu persatu ya, supaya masalah Mbak Dina ini bisa terpecahkan. Oke, Mbak Dina coba iya, benar sekali Pak Afif. Coba Mbak Dina, bagaimana ya? Apa sih? Yang pertama itu bagaimana kalau masalah yang saya rasakan saat menyindir anak yang tidak mengikuti les privatnya itu bagaimana ya Pak? Oh ya. Karena di sini saya merasa karena bu gurunya terus menyindir terus kepada saya. Itu yang pertama ya harus saya selesaikan bagaimana ya Bapak ya? Iya. Begini Pak, pada waktu ada saya gini Pak Afif, ketika ada teman saya yang bisa menjawab pertanyaan guru tersebut, guru itu langsung berkata, "Nah, kamu pintar sekali karena kamu sering mengikuti les bersama saya." Seperti itu cara menyindirnya, Bapak. Waduh, ya. Kemudian perasaanmu gimana saat diceritakan itu? Sebenarnya saya tidak enak sekali, tidak nyaman sama teman-teman yang juga sama beliaunya. Karena saya selalu disindir terus seperti kata-kata seperti itu. Nah, tapi ya belum tentu juga ya Pak ya. Kalau kata-kata itu untuk saya juga berpikiran seperti itu Bapak. Iya. Pernah nggak bertanya sama beberapa teman?
tentang masalah ini? Belum pernah sih Pak, karena saya takut menanyakan langsung, takut sekali. Takut sekali ya. Iya, gini. Oke. Jadi terus Mbak Dina berarti belum pernah nyoba bertanya kepada Bapak Ibu guru mungkin yang telah disampaikan tadi untuk Mbak Dina apa untuk teman-teman begitu. Apakah sudah pernah mencoba bicara langsung dengan Bapak tadi? Belum pernah Bapak. Belum pernah. Sebenarnya guru tersebut itu baik, bahkan tidak pernah memarahi kami. Apakah sebaiknya saya langsung berbicara ya Pak ya? Bisa jadi seperti itu, boleh. Itu rencana yang bagus itu, ya. Jadi menurut Bapak sih yang dipilih oleh Mbak Dina untuk meminta langsung mengkonfirmasi kepada Bapak Guru, pilihan yang bagus itu bisa ditindaklanjuti. Kemudian untuk yang merasa tidak adil tadi gimana itu Mbak Dina? Oke, begitu ya Pak. Kalau seperti itu, saya akan mencoba Bapak membicarakan langsung pada guru tersebut apa yang saya rasakan selama ini saat jam pelajaran tersebut. Kalau begitu Pak, bagaimana dengan masalah pemberian nilai tadi yang Bapak tanyakan ya, tidak adil itu, sedangkan les teman-temannya ikut les, nilainya sangat baik. Sedangkan saya yang tidak ikut les, nilai saya malah jelek. Iya. Mbak Dina, apakah pernah berdiskusi dengan Bapak Ibu guru atau mengkonfirmasi jawaban kamu benar atau salahnya di mana begitu? Belum sih Pak, belum pernah, karena saya takut tadi itu, tapi akan saya mencobanya. Baik. Saya hanya menduga-duga saja sih Pak sebenarnya ya. Iya. Penyebab dari nilai saya rendah itu apa karena saya tidak ikut les, hanya menduga. Iya, Bapak paham yang dirasakan oleh Mbak Dina ya. Mungkin apa yang didiskusikan tadi ada peluang solusi barangkali dari Mbak Dina. Pasti ada solusi kan setiap masalah begitu. Kira-kira apa ya Pak? Apa saya langsung bertemu dengan beliaunya ya? Apa saya juga harus mengkonfirmasi tentang nilai rendah saya itu ya Pak? Nah, bagus. Kenapa itu kok tidak dilakukan Mbak Dina? Nanti saat bertemu Bapak Ibu tersebut, nah bisa disampaikan itu rencananya. Baik Bapak, saya akan menyampaikan bahwa saya tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Nah, itu saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah di pelajaran Bapak. Oke, itu yang harus saya lakukan ya Pak ya? Nah, bagus sekali itu Mbak Dina. Ayo lakukan. Selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga bisa merasa layak mendapatkan nilai tertinggi dan kamu tidak, meskipun kamu tidak mengikuti les. Bapak yakin kok setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti punya alasan. Oke. Begini Bapak, saya ini kan senang belajar ya Pak. Kalau sampai di rumah, saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah. Kemudian mencatat materi tersebut dengan rapi. Setelah itu saya juga mengerjakan soal-soal latihan. Dan saya menonton video dari YouTube, video tutorial, sehingga ada yang tidak mengerti, saya membuat catatan tersendiri dan saya lalu membuat refleksi untuk mengetahui apakah saya sudah paham atau belum. Tetapi Pak, sejak pandemi ini, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan saya mulai berjualan kue di sore hari untuk membantu orang tua saya. Itu yang membuat saya sehingga ikut les. Wah, ya, Mbak Dina, kami bangga denganmu. Cara kamu belajar luar biasa. Kalau mau tanya, apakah keadaan ini dengan membantu orang tua berjualan kue mempengaruhi belajar kamu di sekolah?
Sebenarnya iya sih Pak, karena akhir-akhir ini jam belajar saya berkurang. Apakah ini ya yang menyebabkan saya susah belajar sehingga nilai saya yang saya dapatkan sangat rendah ya Pak? Nah, itulah pentingnya Mbak Dina untuk mengkonfirmasi ke Bapak Ibu guru tentang nilaimu tadi. Apakah karena kamu tidak mengikuti les, apakah kamu memang kurang belajar, terlalu capek membantu ibu? Bagaimana? Benar sekali ya Pak. Terima kasih Bapak. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah ini ke guru tersebut. Ya, baik Mbak Dina. Sekarang apa yang akan Dina lakukan? Kira-kira yang pertama saya lakukan, saya akan bertemu guru tersebut. Kemudian saya mengkonfirmasi masalah ini dan saya akan meluangkan waktu saya di malam hari setelah saya membantu orang tua saya, Bapak. Alhamdulillah. Nah, oke, solusi. Apakah di sekitar tempatmu tinggalmu ada fasilitas yang bisa membantu untuk belajar kamu di rumah kira-kira? Sebenarnya karena pandemi itu kan akhirnya saya tidak dapat paketan ya dari orang tua saya. Sebenarnya ada Pak di sebelah itu. Rumah saya kan dekat dengan kelurahan ya Pak. Iya, Kira-kira iya. di situ kan ada kan kebetulan dekat sekali dengan rumah saya Pak. Nah, Mungkin saya bisa cari itu ya Pak ya. nah, itu solusinya juga. Jadi Mbak Dina pernah nggak mendengar ada video offline begitu? Jadi video bisa dipakai untuk belajar tanpa menggunakan kuota. Coba itu, dicoba Video itu. offline. Iya, video Nggih. offline mungkin modul-modul di situ bisa di-download, kemudian bisa dipakai untuk belajar. Oh iya Pak, benar sekali Pak, itu sangat membantu ya. Karena nanti kan saya bisa mendownload video yang saya butuhkan, kemudian nanti dengan WiFi gratis ya Pak ya. Kemudian nanti di Betul. rumah bisa saya tonton. Iya benar Iya. sekali Bapak, benar. Nah, itu nanti dicoba ya. Nah, ada yang mau Bapak sampaikan. Kamu juga sebenarnya kan juga dapat bisa mencoba latihan-latihan soal di sana juga ya. Nah, Ya. apa langkah yang kamu lakukan setelah itu, Dina? Begini Bapak, untuk ikut les hal itu tidak mungkin karena saya tidak memiliki biaya untuk membayar les. Karena untuk beli paketan kuota aja saya tidak mampu. Tetapi saya bisa kok meminta bantuan dari teman saya sama Mbak Linda. Dia itu kan ikut les Pak ya. Jadi nanti Iya. saya bisa minta tolong dia menjelaskan materi yang belum saya pahami. Saya Iya. akan menghubunginya nanti Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, bagus Mbak Dina ya. Rencana kamu untuk mencapai tujuan itu sudah bagus ya. Jadi dengan teman yang dekat seperti Mbak Linda bisa diajak diskusi barangkali setelah selesai les, nanti ketika Mbak Dina di rumah kurang paham bisa saling tanya, mungkin begitu. Terima kasih Bapak, saya jadi semangat ini untuk belajar lagi dan saya akan menemui guru tersebut dan saya akan menyampaikan alasan saya kenapa tidak ikut les dan bertanya langsung apakah itu yang mempengaruhi nilai saya di kelas ini. Setelah itu saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan saya kan saya pelajari lagi lebih giat lagi ya Bapak. Salah satu caranya dengan mendownload video tadi. Terima kasih banyak ya Bapak. Iya, bagus sekali. Iya, bagus sekali rencanamu Mbak Dina. Ternyata tidak hanya sama. Terima kasih Bapak atas masukannya, nggih. Iya, jadi Bapak senang sekali lihat rencanamu tadi. Terus komitmen apa yang bisa dilakukan untuk menjalankan rencanamu tadi, Mbak Dina? Komitmen saya besok pagi saya akan bertemu guru tersebut di sekolah. Selain itu saya akan belajar giat lagi dengan teman-teman saya ikut les. Selain ada Bu Linda juga ada Mbak Seha ya Bu.
Ya Pak Oke, ya. ya jadi ingat ya, besok di sekolah Oke, pagi terima kasih temui Bapak. Bapak Ibu guru. Ya, saya Pak Ayu senang sekali ini ya, sama-sama ya Mbak Dina ya. Mudah-mudahan hasil yang kamu peroleh dapat lebih baik dan bermanfaat sehingga belajar lebih nyaman di kelas dan nilaimu bisa tetap bersemangat. Ya, semangat. Iya, Ya, iya semangat. Terima kasih Bapak ya, atas masukannya ya, sudah meluangkan waktunya ya, mendengar saya. Terima ya kasih. sama-sama Mbak Dina ya. Alhamdulillah. Oke, Oke. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pengamat ini ya, apa yang akan saya sampaikan insya Allah sejujur-jujurnya. Jadi mohon maaf kalau nanti mungkin ada salah satu saran mungkin ya, mohon maaf. Tapi ini yang saya sampaikan adalah objektif, insya Allah objektif dan yang apa, yang saya dapatkan dari coaching tadi. Kita mencoba mengupas kasus 2, yaitu tentang ketidaknyamanan dan perlakuan tidak adil atas salah seorang siswa, yaitu atas nama Dina, gitu. Dalam coaching model Tirta ini kan kita ada 4 aspek ya. Yang pertama kita harus jelas tujuannya, menyampaikan tujuannya. Kemudian yang kedua kan menyampaikan identifikasinya. Kemudian yang ketiga juga ada rencana aksi nyatanya. Kemudian yang keempat baru tanggung jawabnya. 4 hal itu yang ada dalam model Tirta dalam coaching. Tadi dari awal yang saya ikuti ini coach sudah menyampaikan tujuan kepada coach, yaitu ingin mendapatkan solusi atas ketidaknyamanan dan perlakuan tidak adil di dalam sebuah kelas, dalam sebuah mapel gitu. Cuman mohon maaf di awal tadi banyak pengulangan pertanyaan dan pertanyaan pemantik ya, karena pemantiknya berkali-kali diulang gitu. Jadi tadi di situ banyak pengulangan, akhirnya dengan jawaban yang sama, dengan pertanyaan yang diulang-ulang, akhirnya ada banyak jawaban yang sama. Itu masukan dari saya. Kemudian tadi ada di awal sudah ada pertanyaan bagaimana. Setahu saya ini kalau kita mengacu kepada model Tirta itu yang pertama tujuan tadi sudah, kemudian identifikasi. Identifikasi ini biasanya diawali dengan kalimat mengapa gitu. Ya. Jadi usahakan kita pakai kalimat mengapa. Mengapa mengapa ada masalah apa dengan Dina gitu. Kemudian kalau untuk rencana aksi ini biasanya kita awali dengan kata bagaimana. Ini semuanya dari coach ya. Kemudian yang saya pelajari lagi, yang saya amati tadi ada kebimbangan dari coach. Ada kebimbangan dari coach. Berkali-kali coach menyampaikan mungkin belum tentu juga ya Pak ya, mungkin itu cuma perasaan saya Pak ya gitu. Ada juga tadi coach juga menyampaikan mungkin karena saya kurang belajar ya Pak ya. Jadi kebimbangan itu akhirnya yang kurang bagi coach kurang fokus untuk memberi coaching gitu. Untuk memberi coaching kurang fokus karena beberapa hal kebimbangan dari coach gitu. Jadi sebenarnya coach ini membawa masalah ini yang dirasakan ini benar atau hanya ambigu perasaan saja gitu kan yang saya terima tadi, karena banyak sekali kalau tidak salah ada 2 tadi kebimbangan gitu. Jadi mestinya ya sudah sampaikan saja itu yang ada dalam perasaan coach gitu, menurut saya begitu. Kemudian tadi lebih dominan di coach. Jadi dari coaching tadi coach lebih dominan gitu. Akhirnya coach kurang, ya saya sampaikan tadi kurang fokus gitu. Lebih dominan bicara. Ada yang tidak sambung tadi di pertengahan tadi, tapi alhamdulillah sudah tertutup dengan pembicaraan yang berikutnya gitu. Kemudian mestinya dari coach ada pertanyaan kepada coach ya. Kenapa Dina kok enggak ikut les? Kalau Bapak boleh tahu apa alasannya Dina enggak ikut les? Tapi tadi tanpa sengaja sudah disampaikan oleh coach bahwa ternyata coach ini ikut berjualan membantu ibunya gitu kan. Tapi mestinya itu mestinya bisa muncul dari pemantik
dari coach gitu. Kalau Bapak boleh tahu, Dina kenapa ya enggak ikut les? Nah, dari situ kan nanti semakin banyak bahan kita untuk curhat gitu kan. Dari coach ke coach. Kemudian tadi dalam identifikasi coaching ya, mestinya kan di situ ada permasalahan inti kan karena tidak mengikuti privat, bimbel atau les, akhirnya kan nilainya berbeda. Nah, itu mestinya juga coach menanyakan kepada coach, mapel apa Dina yang tidak kamu ikuti privat itu gitu, meskipun tanpa menyebut nama guru gitu. Karena kan tidak semuanya mapel punya privat gitu. Jadi karena tidak semua mapel ada privatnya, jadi ada baiknya dan semestinya ditanyakan mapel apa begitu. Jadi lebih jelas begitu identifikasinya. Kemudian jangan terlalu panjang Bu Siha. Tapi tadi di awal sudah ditulis closingnya, di akhir di closing tadi sudah ada komitmen yang bagus yang saya amati tadi. Jadi akhir tadi ada closing atau komitmen yang bagus dari seorang coach kepada coach yang ingin belajar lebih baik, kemudian konfirmasi kepada guru yang bersangkutan, itu adalah komitmen atau tanggung jawab dalam model Tirta adalah tanggung jawab atau komitmen sebuah closing yang bagus. Itu closingnya sudah lumayan bagus. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Lanjut Bu. Kasus 3 ya. Kasus 3. Pak Afif jadi pengamat. Ya. Sama Bu Sila. Saya coachingnya nggih. Ya. Iya.